Kejadian. Kita akan lihat ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Sama kita baca ayat 1 sampai ayatnya 1, 2, 3. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, dan sebagian kepada Rahel beserta kepada budak-budak perempuan itu. Dia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisan di Tuhan. Saudara, pasal 33 menceritakan pertemuan Yakub dengan Esau saudaranya. Dan sebuah pertemuan yang luar biasa, sebuah pertemuan yang mengharukan, saudara. Bagaimana kemudian mereka berpelukan, bertangisan, ya, saudara. Tapi yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini adalah inilah Esau, ya, saudara. Kalau saudara melihat bahwa pertemuan ini, pelukan ini, reuni ini, itu tidak mengakhiri kemarahan Esau. Kalau saudara mempelajari, ya, saudara, pertemuan ini tidak mengakhiri, tidak menyelesaikan. Itu hanya menjadi sebuah apa ya? Ungkapan saja. Tapi hati Esau itu tetap membara. Hati Esau tetap tidak terima. Hati Esau tetap dikuasai sama amarah yang tidak pernah berkesudahan. Mengapa? Saya bisa buktikan. Esau tinggal di Edom. Kalau saudara memperhatikan sejarah, Esau itu tinggal di Edom. Arti dari Edom itu merah, ya, membara. Saudara, arti dari kata Edom juga, ya, kalau itu warna, tapi kalau perilaku itu marah, saudara. Edom itu marah, amarah. Itulah Edom, marah, yang merah. Jadi ternyata tidak pernah berakhir tuh rasa marahnya Edom, rasa marahnya Esau sama Yakub. Nggak pernah berakhir, nggak pernah selesai ketika mereka ketemu, ya, saudara, berpelukan, ya, berciuman, ya, nggak berakhir. Ternyata tidak menyelesaikan masalah. Tetap setelah itu Esau tetap punya marah, punya amarah yang nggak pernah berkesudahan. Amarah itu kalau saudara perhatikan dalam sejarah Alkitab, ya, tentang bangsa Edom, karena keturunan daripada Esau itu adalah bangsa Edom. Edom menjadi bangsa yang benci sekali sama Israel. Ya. Edom jadi bangsa yang selalu jadi duri buat Israel. Edom selalu mengganggu Israel. Edom selalu bikin susah Israel. Kenapa? Karena memang amarah itu diturunkan. Hati-hati loh, saudara. Amarah itu diturunkan. Amarah itu diwariskan dari engkongnya ke anaknya, ke cucunya, ke cicitnya, terus. Sejarah tentang bagaimana Esau menceritakan bahwa saya tuh dicuri haknya. Saya tuh sebenarnya tuh anak sulung, tapi saya tuh ditipu sama adik saya. Itu diceritakan dari keturunan kepada keturunan. Tidak diceritakan tentang cerita yang sesungguhnya. Tidak diceritakan, saudaraku, bagaimana dengan murahnya Esau menjual hak kesulungannya. Mungkin diceritakan, tapi ya jadi dianggap enteng gitu. Cerita itu tuh jadi dianggap enteng. Padahal sebetulnya itu inti ceritanya. Ngerti ya, saudara? Inti ceritanya itu adalah mengapa Tuhan kemudian memindahkan, mengalihkan hak kesulungan itu dari Esau kepada Yakub. Ya, itu masalah kacang merah.
Karena hanya dengan semangkuk kacang merah Esau jual hampir seluruhnya. Mungkin waktu Esau cerita kepada anak cucunya, dia cerita, ya namanya juga orang lagi kelaparan, ya namanya juga orang lagi apa. Tapi sebetulnya itu inti cerita. Itu yang bikin Tuhan marah. Ngerti ya saudara? Kita nggak bisa nutupin inti ceritanya. Karena seringkali cerita yang singkat itulah yang jadi penyebabnya. Cerita yang kita anggap apa sih, tapi itu yang jadi penyebab. Dari kegagalan kita, dari nggak diberkatinya kita, dari hidupnya kita nggak ada terobosan, sebetulnya intinya itu. Cerita yang kita anggap remeh, yang kita anggap enteng, kita tutup-tutupi, kita anggap nggak penting, kan cuma segitu masalahnya, kesalahan cuma segitu. Tapi sebetulnya itu intinya. Tapi buat Esau, dia nggak ngerti, saya nggak ngerti ya saudara. Tapi yang dia ceritakan bagaimana Yakub itu adiknya tipu dia habis-habisan, gitu loh saudara. Sampai dari keturunan kepada keturunan punya rasa benci sama yang namanya keturunan Israel, keturunan Yakub. Makanya kalau sudah lihat di Alkitab, Edom itu selalu ganggu, selalu bikin susah Israel. Ini. Makanya tempat tinggalnya Esau itu Edom, merah sampai sekarang. Ya, kalau saudara masuk dari Mesir, ya, kalau saudara masuk dari Mesir, saudara akan lihat sebelah kanan kalau tidak salah, nanti tour guide bilang itu Edom. Memang kalau disorot saudara, karena itu batunya merah. Kalau kena matahari itu merah, tempat itu merah. Karena batunya itu merah. Ya. Ini saya mau katakan, saudaraku, ternyata kalau saya lihat, ya, saya penasaran bangsa Edom tuh sekarang tuh bangsa apa? Tadi saya lihat, coba cari. Bangsa Edom tuh sekarang tuh bangsa apa? Ya, Filistin kan Palestina, ya saudara. Asyur kan Suriah, ya saudara. Persia kan Iran, ya saudaraku. Nebukadnezar itu apa? Babel kan itu apa? Bukan Babel, Kasdim apa? Irak itu saudara, ya itu kan Babel, kerajaan Babel kan itu kan Irak. Saya cari itu saudara, zaman sekarang tuh Edom kerajaan apa gitu, negara nggak ada. Edom nggak ada sejak zaman Herodes keberapa itu Edom punah bangsanya, keturunan. Ngeri ya saudara. Coba saudara cari, barangkali saya salah lihat. Tapi yang saya temukan tadi setelah waktu zaman Herodes keberapa, ya saudara, karena kan itu kan daerah itu kan dikuasai sama Herodes ya saudara. Itu Edom punah, bangsa Edom punah. Ngeri ya. Artinya begini, saya bilang, orang yang terus diliputi dengan rasa marah yang tidak pernah berkesudahan. Orang yang terus dikuasai hatinya dengan rasa kecewa. Kita bilang begini, saya tuh kecewa tuh ada alasannya. Iya pasti, nggak mungkin orang kecewa nggak ada alasannya. Saya tuh marah tuh ada alasannya. Iya pasti, saudara, orang marah tuh pasti ada alasan. Alasannya benar atau enggak, pokoknya ada alasan. Tapi ternyata apapun alasannya, tapi kalau kita terus pelihara rasa kecewa, rasa marah itu, ya saudara, bahkan yang berbahayanya dari keturunan kepada keturunan kita sampaikan cerita ini. Hati-hati. Kita cerita tentang sesuatu, mungkin dari versi saudara benar,
Mungkin saja, ya saudara, saya mau bilang pagi ini, mungkin saja memang itu benar 1000%, 1.000.000%. Saudara yang benar dan orang yang memang bikin susah saudara, memang orang itu yang bikin rugi saudara. Tapi saya mau bilang, kalau saudara turunkan cerita itu sedang, artinya saudara sedang mewariskan yang namanya kepahitan kepada keturunan saya dan saudara. Kita lagi wariskan itu rasa sakit hati kita kepada mereka. Jangan heran, keturunan kita bukan menjadi keturunan yang diberkati oleh. Maaf, ini pelajaran buat kita, buat saya, buat saudara. Karena seringkali marahnya kita untuk kita wariskan kepada anak-anak kita. Ya, kita ketemu sama orang di jalan, kita bilang sama anak kita, tuh, itu orang jahat sekali. Kalau anak kita sendiri tanya, kenapa sih Pak jahat? Kita cerita detail. Sekali lagi, mungkin saja cerita itu 1.000.000% benar, bahwa menyatakan saudara yang benar dan orang itu yang salah. Maaf saudara, firman Tuhan datang buat kita pagi ini. Itu sebuah kesalahan besar kalau sampai kita lakukan. Kita sedang mewariskan, kita sedang mempersiapkan anak-anak kita, keturunan kita masuk pada sebuah kehancuran. Kita sedang membentuk mereka menjadi orang-orang yang gagal di hari ke depan. Kita sedang membuat anak-anak kita, keturunan kita menjadi orang yang enggak diberkati oleh Tuhan. Saya kaget, saya cari Edom nggak ada. Bangsa Edom nggak ada lagi. Kenapa? Saya percaya karena mereka memelihara rasa benci, rasa marah, rasa kecewa yang diturunkan dari siapa? Dari moyang mereka. Masalahnya yang namanya rasa marah, kecewa sama orang kita ngalamin, bukan saudara? Betul nggak saudara? Nggak ada yang nggak pernah punya rasa marah sama seseorang, kecewa, adu gendeng sama seseorang. Nggak ada. Setiap kita ngalamin. Saya ngalamin. Setiap kita ngalamin. Tapi saya cuma mau ingatkan, firman Tuhan juga ingatkan saya dan mengingatkan kita semua. Jangan pelihara rasa ini. Rasa yang pada akhirnya membakar diri kita sendiri. Merah, api. Yang pada akhirnya ketika kita tidak bisa mengendalikannya, dia akan membakar diri kita sendiri. Kita pikir kita bisa mengendalikan. Tapi tiba-tiba kita kaget, ternyata apinya begitu besar. Dan kita udah gak bisa lagi mengendalikan api. Api itu bukan lagi buat mainan kita, tapi kita yang dibuat mainan sama api. Waktu pastori kebakar gara-gara saya mainan korek api. Dus papa mama habis ulang tahun pernikahan, kawin perak, banyak kado. Zaman itu kan bukan angpau, saudara. Pakainya kado. Di lantai 2 di pastori saya mainan korek api. Dari dus yang kecil saya bakar dan saya sudah bakar, ya. Udah mau habis nih sudah, udah mau habis. Saya kasih dus yang gede. Kalau nggak salah sih dus termos sudah, termos nasi itu sudah. Kan termos itu kan gede kan. Langsung tambahin apinya gede. Saya udah nggak bisa kendali. Karena kalau kita main api seperti itu, api itu ada sama kita. Api itu ada sama marah, ya kan? Marah ini sama orang, dikecewakan, marah. Api itu ada sama. Tapi dalam nama Yesus kita harus bisa mengendalikan api itu. Ada amin. Kita harus bisa mengendalikan. Karena kalau kita tidak bisa mengendalikan, nanti kita yang dimakan sama api, kita yang hancur sama api, kita yang dibuat habis sama api. Saya juga ada rasa marah. Api itu juga ada sama saya. Setiap kita ini punya api. Tapi kalau tidak bisa dikendalikan, nanti saya akan dihanguskan oleh api. Seperti Edom. Edom dibuat habis. Tidak tersisa keturunan.
Irak mah ada, Babel itu ada, yang saya katakan Suria itu ada, bangsa-bangsa banyak, bangsa-bangsa purba itu masih ada sampai sekarang. Edom di mana? Mereka juga musuh-musuh Israel. Palestina juga musuh Israel sampai sekarang. Arab sampai sekarang ada, ya. Anak-anak daripada Hagar sampai sekarang berkuasa. Tapi Edom di mana? Kenapa? Karena Edom itu menjadi sebuah amarah yang diturunkan dari keturunan kepada keturunan. Jangan kayak Esau. Jangan kayak Esau. Kita ketemu orang, kita peluk-pelukan, tapi dalam diri kita amarah itu nggak pernah selesai. Kita bisa ketemu cipika-cipiki, tapi ternyata nggak pernah beres. Cuman buat formalitas aja. Cuman buat formalitas aja. Kadang saya berpikir begini. Ya, Esau juga mikir kalau dia perang, kalau dia habis-habisan perang gitu sama saudaranya, sama-sama rugi. Dia juga pasti rugi. Dia juga pasti hilang banyak harta. Karena dia juga tahu kekuatan Yakub juga kuat. Ya, dia hitung-hitungan, mungkin saya lihat begini. Dia hitung-hitungan bagaimana kalau diserang. Karena sebetulnya kalau sudah lihat cerita ini pasal 33, itu tuh Esau tuh dari Seir, ya. Dia dari Seir itu Edom. Nama lamanya itu Seir. Dia pergi dari Seir menuju ke Yakub. Waktu sudah ketemu, ya sudah mereka berpelukan, mereka kembali lagi kepada Seir, gitu. Gitu, saudara. Jadi artinya saya curiganya ini nih sebetulnya pengen nyerang, gitu, saudara. Tujuannya pengen nyerang. Tapi bagaimana kemudian berubah? Ya, karena memang ya Tuhan yang tolong Yakub. Ada amin, saudaraku, ya. Tuhan yang tolong Yakub. Yakub kan ketakutan tuh. Yakub tuh ketakutan sampai bergumul kan, saudaraku. Dia berdoa minta pertolongan Tuhan. Doa Yakub dijawab. Sampai kemudian dibikin seperti apa? Tuhan kita kan Tuhan yang hebat. Ada amin, saudara. Tuhan yang luar biasa. Sampai bagaimana digagalkannya niat Esau, saudara. Digagalkan, nggak ngerti Tuhan rubah hati Esau, dibikin seperti apa, saudaraku. Jadi waktu dia ketemu, dia balik lagi, sudah selesai, dia balik lagi ke Seir. Terus tinggal terus di Seir, di Edom. Tinggal terus di tempat yang merah. Balik lagi ke tempat yang merah itu. Tanah yang merah, batu yang merah. Menyala, merah, mengarah. Berapa kali kita ke gereja ibadah, ya saudara, ampun Tuhan, ampun Tuhan, pulihkan. Tapi waktu kita pulang, kita kembali lagi pada Edom, tempatnya kita. Kita nyalakan lagi api amarah itu. Tolong kita, ya saudara. Bukankah kita rindu hari-hari ke depan kita menjadi hari-hari yang kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saya dan saudara. Ada tantangan sih, ada pergumulan, tapi bersama Tuhan kita bisa melewati semuanya. Ada amin, saudara. Ya, ada sesuatu yang berat, ada gunung yang tinggi, saudara, yang seringkali menjadi penghalang buat kita. Tapi percayalah, kalau ada Tuhan, ada pertolongan. Ada amin, saudara. Pasti Tuhan mampukan, saudara, bisa melewati semuanya itu. Ada seringkali kita harus melewati lembah kekelaman, tapi bersama dengan Tuhan kita pasti bisa melewatinya. Ada amin, saudara. Tapi satu hal dalam perjalanan kita menjalani hidup ini, jangan ditambah lagi sama yang namanya kita bawa api yang tidak bisa dikendalikan. Bahaya. Dalam bait Allah juga ada api, ya. Dalam bait Allah, dalam tabernakel, kalau sudah lihat juga ada api. Ada unsur api di dalam. Ada unsur api di dalam. Tapi api yang seperti apa ya? Kita harus cek lagi. Api apa nih yang lagi menyala terus dari tahun kemarin sampai hari ini? Masih menyala terus. Api Roh Kudus kan? Api semangat? Atau api yang lain?
Makanya siapa itu? Ya saudara yang bawa api asing ke dalam bait Allah. Ada api asing yang dia bawa mati. Hati-hati, cek lagi api apa yang ada sama kita. Enggak, ini buat kita semua. Karena masing-masing kita ini punya api yang harus kita kendalikan. Masing-masing kita ini punya amarah. Masing-masing kita ini punya rasa kecewa. Betul. Jangan sampai api itu membakar. Saya punya pengalaman, saudara. Sebetulnya saya nggak mau cerita, cuma saya cerita aja. Berapa tahun lalu, saudara, ada sesuatu yang buat saya hampir bikin saya nggak pernah ceritain. Saya bikin saya putus asa karena rasa marah. Hampir saya tinggalkan pelayanan. Sudah nggak pernah tahu ya. Hampir saya tinggalkan pelayanan. Saya sudah mikir, jujur sudah. Makanya datang di doa pagi itu enak, up to date ceritanya sudah. Firman itu up to date. Nggak peduli orang segini, nggak peduli ya. Yang saya bawakan itu fresh from the oven. Waktu itu saya ambil. Jangan cerita-cerita lagi ya saudara ya. Handphone juga jangan cerita-cerita lagi ya. Saya mau kumpulin majelis. Saya mau kumpulin majelis. Saudara, biasa pengen bilang permisi supaya mundur. 2 tahun hampir 2 tahun. Pengen mundur, pengen kesoek aja sudah. Bu berternak, bu bertani, bu pelayanan di soek. Dalam satu saat waktu saya menara doa ya saudara, waktu saya menara doa, saya lagi menyembah. Ini pengalaman saya. Waktu saya menyembah, hebat Tuhan tuh hebat. Tuhan bilang begini sama saya. Saya kan nggak ngerohan saudara ya, jadi kalau saya cerita begini saya percaya ya itu saya alami itu dari Tuhan. Tuhan bilang begini, kamu tuh hebat, kata Tuhan kayak gitu tuh saudara, ngerti? Kamu tuh hebat, kamu tuh begini. Tuhan tuh puji saya beberapa hal tuh buat Tuhan puji saya. Kamu tuh begini, kamu tuh begini. Yang saya tuh sambil menyembah tuh saya tuh senang sebentar. Saya tuh sambil menyembah tuh saya sambil menyembah. Ya saya senang gitu, dapat seperti itu dari Tuhan tuh saya senang. Tapi kemudian Tuhan bilang begini sama saya, tapi kenapa kamu mau memutuskan yang seperti itu? Kenapa kamu mau ambil keputusan yang seperti itu? Sudah dipuji sudah, ya sudah dipuji, dihajar sama Tuhan, tapi lembut. Tapi kenapa sampai kayak Tuhan nangis terus? Tapi kenapa kamu mau putusin seperti itu? Saya nangis. Saya minta ampun sama dia. Saya minta ampun sama dia. Tuhan gak marahin saya. Tapi kayaknya Tuhan tuh sedih sekali. Tuhan tuh kecewa sekali. Karena ya kan itu kan hasil dari sebuah amarah. Kenapa saya punya pikiran seperti itu? Kenapa saya punya niatan seperti itu? Hasil dari sebuah rasa marah yang aduh. Yang saya bilang capek. Diperangkat.
Sudah bisa nangkep Yesus. Rasa yang kayak gitu tuh bikin kita lelah. Dan seringkali akhirnya menghanguskan. Itu kalau sampai saya putuskan, saya sudah tahu keputusan saya tuh mau panggil majelis ini ya, jujur ya, sudah 80% lebih, ngerti nggak sudah? Kalau 80% lebih itu tinggal saya suruh Yopi kumpulin, udah selesai. Sampai segitunya. Jadi saya bisa ngerti seperti apa api itu bisa membakar seseorang. Seperti apa api itu bisa menghancurkan seseorang. Seperti apa api itu bisa melenyapkan semua yang kita bangun yang bagus-bagus. Saya sudah bangun pelayanan saya waktu itu hampir 30 tahun. 30 tahun hampir. Tapi karena api itu yang saya hampir tidak bisa kendalikan. Api itu mau menghapus dan membakar habis semua apa yang sudah bangun dalam hidup pelayanan saya. Saya sudah maaf saudara, jujur, saya sudah lupa sama saudara. Saya sudah lupa sama saudara, saya sudah lupa. Jemaat mau lah bisa ngadek dewek. Dalam hati saya, bisa paling dia maki-maki, paling ngutukin. Dalam hati saya bilang, mereka nggak ngerti apa yang saya alami. Cuman karena anugerah. Tapi saya percaya begini, saya percaya. Bukankah Tuhan juga bicara juga sama Esau? Ada amin, saudara? Amin. Saudara setuju nggak kalau Tuhan juga bicara sama Esau? Tuhan juga ingatin sama Esau. Udah Esau, jangan terus dipelihara merasa marah itu. Udah Esau, matikan rasa marah itu. Tapi Esau gak peduli. Itu masalah. Dari cara yang lembut, dari cara yang halus. Saya percaya kalau saya gak merespon suara Tuhan itu lembut sekali. Aduh, saya ngerasain itu Tuhan itu lembut sekali, saudara. Bayangkan dipuji dulu saya, saudara. Ya, diaduk kayak dilus-lus dulu, sudah habis itu dipotong banget. Iya, saya juga dilus-lus, kamu tuh pinter, kamu tuh bagus, kamu tuh ini itu. Aduh, ada beberapa tuh yang Tuhan bicara sama saya. Tapi kemudian Tuhan berhenti seperti itu. Tapi kenapa kamu mau ngelakuin? Tuhan kecewa sama saya. Amarah itu pasti mengakibatkan sesuatu. Amarah itu pasti menghasilkan sesuatu. Amarah itu bukan cuma masalahnya, saudara. Amarah itu bukan cuma nyala api. Ngerti gak, saudara? Nyala api cuma nyala enggak. Tetapi dia nanti akan menyambar. Nanti dia punya efek. Nanti dia berakibat. Nanti dia menimbulkan dampak. Dan pasti dampaknya merusak. Api yang tidak dikendalikan itu pasti merusak. Nggak ada yang tahan. Saudara mau kayak apa? Ya, itu gedung WTC yang di Amerika, Menara Kembar. Ketika dia dibakar sama api, bukan cuma tabrakannya, tapi apinya itu yang bikin itu menara runtuh, saudara. Itu menara 2 kembar itu runtuh. Karena apinya membakar. Jadi besi-besi itu diluluhkan kekuatannya. Bruk, habis. Bukan cuma gedung, bukan cuma makan korban duit, tapi makan korban nyawa. Mari ya, saudara. Pagi ini siapapun kita, firman Tuhan datang buat saya dan saudara. Amin. Firman Tuhan datang semua. Ingatkan sama saya dan saudara. Kendalikan. Bahkan padamkan. Jangan sampai kita seperti Edom, yang pada akhirnya orang cari Edom. Di mana ya Edom? Udah nggak ada. Saya wariskan yang namanya rasa marah itu ke anak. Dengar waktu kita bilang cerita, kita dengar cerita dengan bangganya.
sedang menghancurkan masa depan anak-anak kita. Kita sedang menghilangkan itu gambaran masa depan mereka. Kenapa? Karena itu akan diwariskan, itu akan nempel juga di hati mereka. Kebencian itu, amarah itu juga akan nempel di hati mereka. Tertinggal lewat ceritanya. Sampai akhirnya dia juga benci sama orang. Tolong kita semua. Ini baik buat kita. Firman Tuhan pagi ini baik buat kita. Jangan sampai kita ibadah, tapi bagian ini kita nggak pernah bereskan. Bagian ini kita nggak pernah selesaikan. Bagian ini kita nggak pernah bisa kendalikan. Akhirnya apa? Ibadah-ibadah kita jadi nggak berdampak. Karena api ini, saudara, api ini begitu luar biasa, menghancur. Kekuatannya itu punya kekuatan yang dahsyat, yang masif sekali untuk menghancur. Mari kita datang sama Tuhan.